Sekarang kita masuk ke fase yang sering luput kalau orang ngebahas Princess Nymeria di Dorne. Biasanya orang berhenti di kapal yang dibakar, perang yang dimenangin, hingga keluarga Martell naik jadi penguasa. Padahal justru yang paling panjang dan dampaknya paling gila itu setelahnya, yaitu bagaimana Princess Nymeria pelan-pelan ngerombak Dorne dari dalam. Kalau kita tarik mundur dikit, di timeline A Song of Ice and Fire, Dorne sebelum Nymeria datang itu sebenarnya bukan satu kesatuan. Ada Stuni Dornis di pegunungan, ada Sandy Dornis di gurun, dan nanti ada Salty Dornis di pesisir dan sungai. Tapi jangan bayangin mereka semua rukun. Justru sebaliknya, ribuan tahun mereka perang melulu. Lawan Reach, lawan Stormland, lawan sesama Dornis. Khusus Stony Dornis, mentalitasnya keras banget. Mereka ini yang paling mirip orang-orang di utara pegunungan, dan paling sedikit kena pengaruh budaya Rhoynar. Stony Dornis ini reputasinya brutal. Para penyanyi di Westeros Utara sering cerita soal pertempuran berdarah di Dornish March, dan musuh utamanya selalu nama-nama yang sama. Blackmon, Kingsgrave, Will, Skyreach, dan tentu aja Yronwood. Jadi kalau ada gambaran Dornish sebagai orang bengis di lagu-lagu perang, itu biasanya gambaran Stony Dornis. Mereka ini terbiasa hidup di batu, di celah pegunungan, dan kekerasan udah jadi bahasa sehari-hari. Dan di antara semua rumah itu, Yronwood adalah monster besarnya. Bahkan sebelum Nymeria datang, Kings of Yronwood itu rumah paling kuat di seluruh wilayah Dorne. Jauh lebih kuat dari Martell waktu itu. Mereka nguasain setengah Dorne, dan mereka nggak pernah lupa ngingetin semua orang soal itu. Sampai ratusan tahun setelah Martell naik, Yronwood tetap jadi vasal yang setengah hati. Bahkan setelah Dorne gabung ke Iron Throne, Yronwood berkali-kali coba membelot. Di Blackfyre Rebellion, mereka ikut. Bahkan ikut hingga 3 kali. Itu nunjukin betapa dalam luka politiknya. Sekarang bandingin sama Sandy Dornis. Ini kelompok yang hidupnya udah selaras sama gurun. Sungai di Dorne kecil-kecil, tapi cukup buat irigasi. Di luar itu, mereka hidup nomaden, pindah dari oasis ke oasis yang lain. Anak-anak dibesarin bareng kambing dan kuda. Dan dari sinilah lahir Sunsteed, kuda paling cantik di Seven Kingdom. Ringan, cepat, dan tahan lama. Gak cocok buat kesatria berbaju besi berat. Tapi buat perang cepat dan jarak jauh, ini mimpi buruk. Bahkan Daeron pernah bilang ada kesatria yang lebih sayang kudanya daripada dirinya sendiri. Nah, masuklah Rhoynar, yang nanti dikenal sebagai Salty Dornis. Mereka mungkin kehilangan bahasa ibu mereka pelan-pelan, tapi logatnya nggak pernah hilang. Cara mereka ngomong terdengar beda. Ada yang lebih charming, ada yang bilang bikin pusing. Tapi yang lebih penting dari bahasa adalah hukum dan cara pandang hidup yang mereka bawa. Dan disinilah pengaruh Nymeria paling terasa. Di Dorne, satu-satunya wilayah di Seven Kingdom yang diwariskan itu adalah anak tertua. Titik. Mau itu laki-laki atau perempuan nggak peduli. Ini bukan kebetulan, ini warisan langsung Rhoynar. Makanya di Dorne, princess dan great ladies itu bukan anomali. Mereka hal yang normal. Mereka adalah pemimpin. Mereka tokoh lagu dan legenda, sejajar dengan kesatria dan pangeran. Terus soal anak di luar nikah, di tempat lain itu aib. Di Dorne, biasa aja. Paramore itu bukan skandal, tapi bagian dari hidup. Banyak lord yang punya paramore, bahkan beberapa lady juga. Cinta dan hasrat nggak selalu harus jadi kontrak politik. Bahkan soal orientasi seksual pun, Dorne jauh lebih santai. Septon mau ceramah, ya silahkan. Tapi budaya lokal jalan terus. Dan ini semua lagi-lagi hasil asimilasi Rhoynar yang dipelopori oleh Nymeria. Fashion, makanan, semua beda. Pakaian longgar, berlapis, cocok buat cuaca panas. Makanan pedas gila, dragon pepper dicampur racun ular. Ini bukan sekedar selera, ini adaptasi budaya yang lahir dari gurun dan sungai, bukan dari ladang gandum seperti The Reach. Tapi ada satu kelompok yang selalu berdiri agak terpisah, Orphan of the Green Blood. Mereka ini Rhoynar murni, mereka yang nangis waktu Nymeria bakar kapal. Mereka nggak sepenuhnya nerima hidup baru. Mereka bikin polboats, menyusuri Green Blood, dan diam-diam masih mimpi balik ke Mother of Rhoyne. Katanya, mereka masih pakai bahasa Rhoynish di antara mereka sendiri, walau sempat dilarang oleh penerus Martell di generasi awal. Dari komunitas ini juga lahir The Planky Town.
Awalnya cuma perahu-perahu yang diikat jadi satu, lama-lama jadi pusat dagang. Free City mulai mampir. Martell lihat potensi, bangun benteng, lalu jaga wilayah. Dari situ Sunspear berkembang bukan cuma sebagai simbol politik, tapi pusat ekonomi. Dan pengaruh Rhoynar ini nggak bisa berhenti di Dorne. Bahkan di masa Dance of the Dragons, kita bisa lihat bayangannya. Gaiman Palher, raja bocah yang aneh itu, tiba-tiba ngeluarin dekrit yang kedengarannya Dornish banget. Perempuan setara dalam warisan, orang miskin dikasih makan, veteran perang ditanggung hidupnya, suami yang mukul istri harus dipukulin balik. Westeros kaget, tapi buat Dorne, itu cuma hukum lama yang nyasar ke tempat yang salah. Kalau kita tarik garis besarnya, Nymeria itu bukan cuma penakluk, dia arsitek budaya. Dia ngerubah Dorne pelan-pelan, bukan dengan pedang doang, tapi dengan hukum, adat, dan cara pandang hidup. Makanya Dorne selalu jadi duri di sisi Westeros. Mereka nggak tunduk bukan karena keras kepala semata, tapi karena dari awal mereka dibentuk dengan ide kebebasan yang beda. Semua itu berakar dari satu momen ketika seorang perempuan asing mendarat di pantai Gersang. Dia lihat Dorne bukan sebagai tempat singgah, tapi rumah terakhir. Dan dari situlah sejarah Westeros belok arah.